Ketika Presiden Jokowi menyampaikan dengan tegas, lugas bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang berani dan bernyali, tiba-tiba ada yang mendadak emosi coba. Ya, jumpa lagi di konten saya. Saya sering sekali mendengar cerita terkait bagaimana ketatnya ketika bekerja dengan seorang Presiden Jokowi. Menurut pengakuan dari beberapa anak buahnya, ya, Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling teliti dalam segala hal, terutama dalam hal pertanggungjawaban kebijakan yang berkaitan dengan masalah anggaran. Bahkan, ketegasan beliau juga telah diakui oleh orang-orang terdekatnya. Sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah, beliau ini memang dikenal sangat detil dan teliti. Dan saya rasa sudah banyak sekali menteri Pak Jokowi ini yang menyampaikan terkait dengan masalah ini. Ya, asal tahu saja ya, ketelitian Pak Jokowi itu bukan hanya dalam urusan pekerjaan saja, bukan hanya dalam urusan pemerintahannya, namun juga dalam urusan lain, misalnya dalam urusan politik. Ya, langkah politik yang beliau lakukan selama ini memang sering kali tidak terfikirkan oleh banyak orang, baik itu oleh kawan maupun oleh lawan politiknya. Jadi memang beliau ini sangat sulit sekali untuk diterka atau ditebak langkah politiknya. Ya, harus saya akui bahwa Presiden Jokowi ini adalah pribadi yang sangat sulit untuk bisa ditebak. Bahkan ada yang bilang Jokowi itu adalah pemain catur yang handal. Ya iyalah, sekarang coba perhatikan saja bagaimana lawan-lawan politik Pak Jokowi selama ini. Amin Rais misalnya. Kebanyakan dari mereka ini tumbang satu persatu. Ngeri sekali kan? Dan melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, Nasdem sepertinya sedang mencoba untuk menantang permainan catur Jokowi. Luar biasa memang nyali Nasdem ini. Ya, kita lihat sajalah nanti bagaimana, seperti apa. Mungkin tidak lama lagi Nasdem juga akan segera tenggelam. Dan kalau ditanya mengapa Nasdem akan tenggelam, ya jawabannya sudah sangat jelas. Salah sendiri, ngapain mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden coba. Ya, tapi lupakan sajalah Nasdem dan Anies Baswedan ini. Biarkan saja mereka tenggelam seiring dengan berjalannya waktu menuju pemilu 2024. Nah, dalam konteks hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, sering kali ada pihak-pihak yang menyebarkan isu terkait keretakan atau hubungan yang tidak harmonis antara keduanya. Nah, bahkan ya, kalau saya perhatikan, sudah sering kali isu murahan itu dilemparkan oleh lawan-lawan politik beliau. Bahkan isu murahan ini pun sudah dimainkan sejak dari dulu, di saat beliau ini masih baru menjabat sebagai presiden di periode pertama. Dan hal itu bisa kita lihat semua kok rekam jejaknya. Ya, mungkin masih ada yang ingat, dulu isu keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini pernah bergulir di saat isu pemilihan calon Kapolri Budi Gunawan. Nah, saat itu yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah Tito Karnavian. Jadi bukan Budi Gunawan yang memang diketahui adalah termasuk orang terdekat dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan sekedar informasi, jadi untuk saat ini Budi Gunawan sendiri telah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Nah, beliau sendiri telah dilantik oleh Presiden Jokowi pada 2019 yang lalu. Ya, isu keretakan sampai isu Pak Jokowi membelot dari PDI Perjuangan memang sering kali dilempar oleh lawan politiknya. Bahkan isu keretakan itu pun kini menjalar kepada sosok Ganjar Pranowo. Jadi yang semula cuma Ibu Mega dengan Pak Jokowi, sekarang ini sudah menambah satu lagi, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, tapi begitulah faktanya apa? Faktanya hubungan mereka semua ini tetap baik-baik saja. Dan kalau kita melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi saat ini, justru pihak oposisilah yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, coba perhatikan saja bagaimana isu penjegalan Anies Baswedan saat ini terus saja digaungkan oleh mereka. Padahal tanpa dijegal pun, Anies Baswedan ini pasti akan tenggelam. Ya, tapi semua itu sudah bisa ditebak. Ujung-ujungnya pasti yang disalahkan nanti adalah Jokowi. Kan itu selama ini yang terjadi.
Ya, memang menarik ketika melihat dinamika politik yang berkembang beberapa hari ini. Konstelasi politik pun begitu cepat berubah. Bahkan kita bisa melihat sendiri bagaimana di acara Rakernas ketiga PDI Perjuangan kemarin, ketika Presiden Jokowi menyampaikan dengan tegas, lugas bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang berani dan bernyali, tiba-tiba ada yang mendadak emosi coba. Kasihan sekali mereka ini. Dan publik pun bisa melihat sendiri bagaimana ketika Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar ini semuanya bisa tertawa lepas dalam satu momen di acara Rakernas ketiga PDI Perjuangan. Jadi kalau ada isu mengenai keretakan hubungan antara Jokowi dan Bu Mega, maka jelas itu semua adalah fitnah. Dan patut diduga memang ada motif tertentu di balik isu keretakan Bu Mega dan Pak Jokowi ini. Bahkan kalau saya perhatikan, kabar soal keretakan tersebut juga telah diberitakan oleh media asing. Coba bayangkan saja, apa ini gak aneh? Masa media asing sampai memberitakan hal tersebut coba? Ya, tapi sayang, semua isu tersebut pun secara tidak langsung telah terbantahkan di saat momen pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi di acara Rakernas ketiga PDI Perjuangan kemarin. Ya, publik bisa melihat sendiri bagaimana hubungan antara mereka ini terlihat begitu cair, hangat, dan harmonis. Apalagi ketika momen Pak Jokowi menggandeng tangan erat Bu Mega. Terlihat jelas bahwa tidak ada keretakan hubungan seperti yang sering diberitakan oleh media-media asing. Jadi bagi saya, kalau ada yang mencoba untuk mengadu domba antara Pak Jokowi dan Bu Mega, ya menurut saya semua itu akan sia-sia. Ya, kalau ada pihak-pihak yang masih nekat berpikir bahwa Pak Jokowi nanti akan keluar dari PDI Perjuangan, menurut saya itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Apalagi sangat penting bagi beliau dekat dengan PDIP dan Ibu Megawati. Karena apa? Karena bagaimanapun juga PDI Perjuangan adalah partai yang sudah membesarkan nama Jokowi. Dan Pak Jokowi bukanlah tipe orang yang tidak tahu diri. Jangan samakan dengan yang lain. Ya, perlu diketahui bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini sudah seperti antara ibu dan anak. Bahkan Bu Mega sendiri bisa marah dan menangis ketika Pak Jokowi ini dihina dan dibully. Coba bayangkan saja sampai seperti itu. Dan saya harus akui, meskipun Bu Mega ini terkadang ngomongnya suka pedas dan nyelekit ya, namun di balik semua itu, jiwa nasionalisme beliau ini tidak dapat diragukan lagi kalau menurut saya. Dan terbukti dari partai yang dipimpin oleh beliau ini, lahirlah pemimpin-pemimpin hebat seperti Pak Jokowi dan Ganjar Pranowo. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.